salam sejahtera, salam serviam. Jumpa lagi dengan saya Kiki di podcast Meja Guru. Seperti biasa, saya akan membahas berbagai persoalan. Kalau biasanya saya bersoal dengan para murid, dan kemarin saya bersoal dengan eh, 5 perempuan super garda terdepan kampus Ursuline Santa Angela. Nah, sekarang saya bersoal dengan para orang tua yang tergabung dalam KPPSA, Komunitas Peduli Pendidikan Santa Angela. Ya. Dari unit TK sampai SMA, nanti kita berkenalan satu persatu dengan tamu podcast kita hari ini. Dimulai dari TK, silakan Bu. Boleh. Halo, selamat siang semuanya, Pak Kiki, Bu Nuning, Pak Nugi, dan Bu Yohan. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya perwakilan dari anggota KPPSA unit TK. Dan saya ada yang lupa tadi, harusnya seperti biasa di podcast Meja Guru itu perkenalan sekaligus menceritakan secara singkat perjalanan hidup dari kecil sampai saat ini. Boleh Bu, Oke, silakan Bu. boleh. Jadi saya itu sebenarnya orang Jakarta ya Pak ya. Jadi saya tuh TK, SD, SMP, dan SMA itu bersekolah di Jakarta. Nah, menurut saya itu sekolah ini tuh mirip banget dengan sekolah Angela gitu. Jadi six seven lah Bu, boleh lagi Bu, six seven lah ya, six seven. Jadi benar-benar kayak environmentnya, kayak lingkungannya, guru-gurunya. Menurut saya itu mirip banget sama sekolah saya yang dulu, dan menurut saya itu bagus banget karena di sana itu karakter saya sampai sekarang pun saya merasa ya, sampai saya sudah married, sudah punya anak pun karakter Selviam itu masih tertanam gitu. Jadi saya mau melanjutkan ke anak-anak saya gitu. Nah, setelah SMA di sana karena memang nggak ada tempat kuliahnya ya Pak ya. Jadi saya lanjut ke University of Nottingham, Ningpo, China. Itu saya mengambil jurusan International Business with Chinese. Pak, maaf sampai merenggut-renggut Pak. Apa sulit dicerna kali ya? Justru saya ada pertanyaan sebetulnya. Oh gitu. Oh gitu. Boleh Pak. Nah, tadi saya lihat kayak bingung gitu. Iya. Nah, dari sanalah saya mulai kerjanya ya lebih ke berhubungan dengan jurusan saya. Saya jadi asisten brand manager dulu di fashion retail. Setelah merit ya saya bantu suami dan ya ngurus anak sih Ya. gitu. Nah, ini yang menarik karena Ibu pernah punya pengalaman menimba ilmu di China. Saya tuh melihat perkembangan China tuh luar biasa, apalagi di teknologi. Betul. Apa bedanya pendidikan di Indonesia sama di China? Lebih tepatnya mungkin itu dia kayak pendidikannya ya. Saya melihat tuh berbeda banget. Kayak saya dari Indonesia kan, saya pindah ke sana, saya tinggal di dorm ya. Dan saya tuh melihat cara mereka belajar. Bisa dari 7 pagi and then sampai jam 10 malam nggak pulang-pulang gitu. Dan saya bilang, ya ampun kok mereka nggak pulang-pulang ya. Bahkan mereka tuh sampai ngambil spot di perpus gitu di library-nya ya. Mereka pakai ada pot, ada foto, ada apa. Pokoknya udah kayak meja belajar mereka sendiri, dan mereka bisa sampai menginap di sana gitu. Dan mereka memang workaholic banget mungkin, dan mereka juga tipenya ya totalitas. Nah itu dia. Menurut saya tuh nilai-nilai Serviam itu kayaknya ada dalam siswa-siswa di China itu, kayak totalitas mereka, terus daya juangnya juga kayaknya tinggi banget gitu ya. Dan itu yang saya lihat di sana. Makanya saya melihat di sekolah Angela ini bisa nih, saya melihat ada bibit-bibit anak-anak tuh bisa seperti siswa-siswi di China tersebut. Iya. Gitu. Luar biasa perjalanan ini Bu. Iya. Kita lanjut ke KPPSA unit SD diwakili oleh Ibu Yuan. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Kiki, Bu Nuning, Bu Mega, dan Pak Nugi. Perkenalkan saya Yohan, perwakilan KPPSA SD. Saya ini orang luar kota. TK, SD, SMP saya sekolah di non-Katolik. SMA saya baru masuk sekolah Katolik di Bandung. Kemudian melanjutkan kuliah di Unpar dengan bidang studi ekonomi. Setelah lulus saya langsung bekerja menjadi manajer corporate banking di perbankan swasta dan asing di Bandung. Kemudian menikah, saya punya anak. Ketika anak kembar saya lahir, akhirnya saya memutuskan beralih profesi Pak. Saya jadi CEO rumah sekarang, manajer anak-anak. Apa bedanya Bu sekolah di non-Katolik dengan di Katolik? Secara disiplinnya, nilai-nilainya, Katolik itu lebih membumi ya buat saya. Lebih bisa diaplikasikan buat saya ke anak-anak ya. Gitu, dengan mereka kasih pelayanan, terus sopan santun, ramah tamah ya, hal-hal seperti itu buat saya Katolik itu lebih mendasar ya Pak.
Itu aja sih sebetulnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke unit SMP. Ada Bapak Nugi. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi Pak Kiki, Bu Nuning, Bu Mega, dan Pagi, Bu pagi, Pak Yohan. Nugi, pagi. Saya Nugi, Pagi. perwakilan dari KPPSA SMP. Saya mungkin sama ya, kita kebetulan orang luar kota semua. Bu Nuning dari Bandung? Bukan, saya dari Bandung. Oh, dari Bandung, Oh. oke. Di Bandung. Saya orang luar kota juga. Saya lahir dan besar di Solo. Dan saya tapi juga saya berkembang dengan saya sekolah di sekolah swasta Katolik. Kebetulan di yayasan yang sama semua meskipun sekolahnya beda-beda. Sampai akhirnya di SMA pun saya mengambil sekolah yang berasrama di daerah Muntilan. Kemudian saya kuliah di ITB mengambil jurusan Teknik Informatika dan ketemu pasangan saya anak ITB juga. Kebetulan orang Bandung dan akhirnya saya menetap di sini. Jadi ketika anak saya lahir, saya pilih-pilih. Akhirnya saya pilih anaknya sekolah di Santa Angela dari TK waktu itu, TK SD dan seterusnya. Ngomong-ngomong soal asrama, saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya juga ikut asrama. Iya. Ibu juga tadi didorong itu asrama ya, Bu ya? Waktu di China ya, asrama. Asrama ya. Mm-mm. Katanya kehidupan asrama itu keras, Pak. Masa ya? Enggak. Seru banget loh, Tapi seru. mungkin ini ya, kalau kebetulan saya mengalami bahwa di angkatan saya 1 tahun pertama itu yang keluar lebih dari 10. Kenapa? Ya dengan berbagai macam alasannya. Mungkin kalau kita bertanya kepada mereka yang keluar itu gitu ya, pasti akan bilang wah keras gitu misalnya. Padahal buat saya yang sudah bertahan di situ sampai 3 tahun, iya biasa aja sebenarnya sih. Cuman memang pengalaman baru. Kita biasa hidup bersama dengan orang tua. Iya. Kita terima jadi istilahnya baju tuh udah jadi tinggal langsung dipakai, udah nggak mikir lagi besok seragam apa. Kalau di asrama kita kudu mikir baju udah dicuci belum ya gitu. Masih sempat kering nggak ya? Kalau nggak kering ya sudahlah dipakai lagi. Sampai ada kayak gitu karena emang kalau di asrama kita benar-benar berusaha untuk hidup mandiri, kita mengurusi diri kita sendiri. Iya. Nah mungkin untuk beberapa anak yang akhirnya memutuskan keluar bisa merasa oh itu keras gitu. Padahal sebenarnya sih buat saya itu hanya kita belajar untuk menjadi lebih mandiri, itu aja sih. Dan itu pun nanti akan dipakai juga ketika kita sudah lepas dari orang tua, emang kita harus mandiri. Iya, iya. Life skill ya Pak. Betul. Iya. Jadi kalau dibilang Pak Nugi tadi ada 10 orang yang keluar, nah ibu saya salah satu di antaranya. Oh, Dia tidak kuat. oke. Tapi kalau saya ceritakan nanti wah jadi panjang. Bu Nuning, Ya. silakan Bu Nuning. Salam kenal Pak Kiki, Bapak Ibu. Nama saya Nuning, perwakilan KPPSA SMA. Anak saya sudah lulus Pak, tapi karena ini periode harus lanjut, jadi kita masih melanjutkan peran di KPPSA untuk 1 tahun ke depan. Kalau saya itu agak beda dengan Bapak Ibu tadi. Saya itu basicnya negeri Pak. Ya. TK, SD, SMA, kuliah juga di negeri. Tapi saya punya keinginan agar anak-anak saya itu ada di Yayasan Katolik. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ada hal yang tidak saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya di sekolah negeri, itu didapatkan di sekolah Katolik. Terutama juga salah satunya life skill juga penting sekali itu ternyata. Kemudian juga bagaimana iman itu bisa bertumbuh. Jadi walaupun saya itu kebetulan di sekolah negerinya termasuk sekolah negeri yang bagus kalau di Bandung. Akademisnya bagus. Tapi ada ruang yang kosong yang saya rasa itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap anak. Jadi saya kekeh anak saya harus di sekolah Katolik. Ya, ya. Begitu. Life skill apa Bu yang menurut Ibu tidak ada di tempat lain selain di sekolah Katolik? Saya pikir daya juang. Oh. Salah satunya daya juang. Saya merasa bahwa dengan daya juang anak-anak untuk belajar di sekolah, terutama di Santa Angela ini, mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian. Itu salah satunya itu. Kalau dari awal mereka sudah terlatih begitu, apapun mereka akan mudah beradaptasi pada saat menghadapi satu masalah itu akan punya daya juang yang memang sudah dibangun, dilatih. Kayak Pak Nugi tadi latihan untuk mencuci pakaian ya Pak ya. Ternyata begitu sudah masuk dalam kehidupan yang betul-betul asli itu sudah terlatih begitu. Itu yang saya harapkan ada di setiap anak saya gitu Pak. Ya, ya. Menarik. Nah, kalau itu pengalaman hidup. Sekarang kita mau cerita tentang pengalaman menjadi KPPSA, di mana KPPSA adalah garda terdepan para orang tua yang bisa melihat
kalau kami para guru ini kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa pembicaraan-pembicaraan di antara orang tua. Nah, kalau KPPSA mungkin bisa melihat itu. Di sini yang paling lama menjadi KPPSA Pak Nugi. Pak Nugi. 3 periode Nugi. tadi Iya, katanya ya. periode. 3 periode. Pak, Sampai 5 periode kayaknya cukup nanti, Pak. Hidup Panugi. Biarkan yang lain berkembang juga. Nah, Pak, 3 periode menjadi KPPSA, pengalaman apa saja sih yang sebetulnya terjadi di KPPSA, Pak? Baik. Eh, Jujur sebenarnya kalau saya pribadi ya, tadi kan Pak Kiki bilang bahwa kita tuh sebagai jembatan antara orang tua dengan sekolah. Tapi saya pribadi ya, bukan KPPS secara keseluruhan. Saya pribadi, saya jarang bisa dibilang menerima curhatan dari orang tua. Mungkin saya nggak enak diajak ngobrol mungkin. Atau enggak sih, sebenarnya mungkin lebih ke arah ke biasanya yang curhat itu kan mungkin kan lebih banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu, jadi kalau ngobrol sama bapak-bapak belum tentu nyaman gitu. Jadi emang akhirnya banyaknya dari pas saya bertugas tuh banyaknya lebih banyak ngobrol sama ibu-ibu. Tapi tentunya juga abis itu tetap kita teruskan ke pihak sekolah. Dalam hal ini KSP ya, karena KPPSA itu kan memang kita berjalan bersama dengan KSP. Ya. Jadi nggak akan langsung ke Pak Kiki gitu, Ya, nggak, ya. tenang aja Pak gitu. Kita ke KSP dulu, mungkin ada problem 1-2, baik yang mungkin hanya problem kelas, mungkin hanya problem, tapi ada juga yang mungkin problem angkatan seperti itu. Saya sendiri mengalami selama 3 periode saya mengalami 5 KSP yang berbeda, dan saya lihat gaya KSP mungkin akan berbeda-beda, tapi mereka satu tujuan juga, satu visi juga. Jadi kami selama ini sih saya lihat ya kami bersama-sama dengan KSP, kita berjalan bersama menuju yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kami sebagai guru justru sangat beruntung memiliki KPPSA, karena seperti saya biasanya, karena kami guru biasanya diberi tanggung jawab untuk menghandle kegiatan juga. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya sudah ada apa ya istilahnya, waspadalah sebelum kegiatan itu dilaksanakan, supaya waspada. Ambil contoh waktu live in, bagaimana dengan ada rumah sakit terdekat tidak? Nah, itu kan kewaspadaan yang Iya, iya. saya Iya, sendiri iya, sebagai betul. ketua panitia waktu itu, oh iya nggak kepikiran ya kalau Iya, dari betul. orang dari KPPS kepikiran. Nah, itu hal yang membuat saya menjadi beruntung gitu, karena tanggung jawabnya besar membawa anak-anak. Nah, kalau Bu Nuning ceritanya bagaimana, Bu? Kalau saya ini kasih contoh aja Pak ya, apa peran KPPSA di SMA terutama Bapak Ibu. Jadi pernah satu saat itu lagi ujian Pak, Ya. memakai sistem Moodle. Ya. Itu ada gangguan. Heboh lah itu di WLG, orang tua itu heboh sekali. Ada orang tua yang merasa anaknya tidak mendapat perlakuan yang adil karena waktunya itu kan akhirnya terpotong. Ya. Jadi nanti bagaimana dengan nilainya? Jadi peran yang dilakukan oleh kami dari KPPSA adalah satu, meyakinkan orang tua bahwa sekolah itu akan memberikan pertimbangan yang adil untuk anak-anaknya. Tapi kami juga meminta sekolah untuk segera memperbaiki hal yang menjadi kendala itu. Nah, ini di grup WAG ini udah ribut sekali Pak, udah ribut, gaduh sekali. Kami juga merekomendasikan ke sekolah untuk nanti pada saat ujian hari berikutnya itu tidak usah menggunakan Moodle karena terlalu berisiko. Tapi ternyata sekolah mempunyai pertimbangan lain. Mereka mungkin sudah lebih siap mempersiapkan, jadi mereka mengambil risiko akan lanjutkan sistem itu. Wah, kami di KPPSA tuh ketar-ketir Pak. Karena apa? Karena kami yang menjadi jaminan begitu. Tapi puji Tuhan berikutnya itu berjalan dengan sangat lancar. Itu peran KPPSA di situ. Jadi kami tuh di KPPSA-nya benar-benar panik. Kalau nggak ada, wah kita bisa habis nih sama orang tua begitu. Itu mungkin bagian dari sedikit duka kalau digeret ke situ Pak. Tapi sukanya juga ada. Jadi dalam satu kesempatan itu kami menggalang donasi untuk ada beberapa anak yang menunggak. Jadi ada beberapa anak yang menunggak, mereka akhirnya tidak bisa ikut ujian. Kami dari KPPSA melakukan japri kepada beberapa orang tua. Dan hal yang mengejutkan Pak, ada hampir 100% yang di japri itu memberikan respon untuk menutup biaya yang tidak sedikit itu. Dan yang sedikit tidak merespon adalah karena telat dia membaca
WA-nya. Jadi bukan karena nggak mau. Ini orang tua luar biasa, Pak. Luar biasa kalau menurut saya. Jadi hal yang membuat kami di KPPSA SMA memperoleh suka adalah kami tuh merasa diberkati karena mengenal orang-orang yang begitu baik. Bahkan itu nama anaknya yang ditolong pun mereka tidak tahu, Pak. Jadi kami hanya menyebutkan jumlah. Ini ada jumlah sekian yang harus dilunasi agar anak ini bisa ikut ujian. Kemudian ini orang tua sama sekali tidak menanya ini anaknya gimana, sama sekali tidak. Mereka langsung bilang ya kami mau berpartisipasi. Ini jadi menurut saya KPPSA itu mempunyai peran yang lumayan strategis untuk menggalang kontribusi yang lebih besar, peran-peran yang lebih besar dari orang tua untuk sekolah, begitu. Saya bisa bayangkan, jadi buat yang belum tahu Moodle itu adalah salah satu electronic learning yang dimiliki oleh Santa Angela. Kalau kami guru dan murid biasa menyebutnya ELSA, e-learning Elsa, Santa iya, Angela. betul. Saya bisa bayangkan kejadian waktu itu kan SMA itu paling banyak ya Bu ya muridnya. Iya, betul. 800, berarti mungkin Betul. sekitar 400 orang tua yang bergejolak Luar pada saat itu. biasa. Saya bisa bayangkan. Lebih, Saya bisa iya, bayangkan iya. 400 orang tua. Iya, betul. Ya itu salah satu yang membuat kami para guru tuh harus berterima kasih dengan adanya KPPSA. Kalau di SD bagaimana Bu Yohan? Jadi cerita dulu KPPSA SD ini ada perwakilan dari masing-masing angkatan. Karena SD kan kelas 1 sampai kelas 6. Terus dengan kendala setiap angkatan itu beda-beda. Nah, cuman kita beruntung sekali punya teman-teman, terus orang tua yang mereka mau peduli agar bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, peran kita KPPSA ini kan buat apa yang disampaikan mereka, kita turut bantu sampaikan ke sekolah. Karena biar ketemu jalan tengah agar menjadi solusi yang terbaik untuk semua pihak gitu sih Pak. Untuk KPPSA itu sebenarnya lebih seperti itu perannya di SD. Dan selama ini sih menyenangkan ya Pak. Karena untuk sekolah pun dengan banyaknya kepala yang memberi masukan positif tentunya akan menjadi lebih baik. Karena semua ujung-ujungnya kita semua berharap yang terbaik untuk anak-anak kita yang bersekolah di sini gitu. Iya. Kalau di TK gimana Bu? Mungkin kalau di TK itu tidak sekompleks yang di SMA kan mungkin ya Bu ya, sama di SMP. Mungkin jarang ada komunikasi antar sama orang tua. Karena kalau TK ini kan memang masih kontribusi orang tua itu masih besar. Ya kan antar jemput, ketemu, hai, terus pulang, hai lagi kan Pak. Otomatis kita pasti ngomongin soal pendidikan di jenjang berikutnya nih, misalnya abis TK, SD, SMP, dan SMA. Nah di sini ini mungkin saya sama seperti Bu Yohan juga nih, gimana saya tuh belajar sebagai KPSA untuk netral nih, jadi bijak nih. Misalnya ada orang tua ngeluh A, B, C, D, F, G. Nah, kita harus bijak menjawabnya dan menyampaikannya ke sekolah. Dan sekolah pun kita mencoba untuk berkomunikasi sebaik mungkin nih supaya pesan disampaikan itu sama gitu. Karena kadang-kadang itu kalau pesannya nggak sama, salah lagi gitu. Mungkin ada orang tua bilang katanya KPPSA itu tumbal ya. Well, actually itu mungkin orang yang mungkin melihat dari sisi gelapnya gitu Pak ya. Tapi kalau sisi terangnya ya kita banyak banget menurut saya pengalaman yang membuat saya bertumbuh juga ya. Jadi berusaha untuk netral, berusaha untuk membaca karakter masing-masing orang tua dan guru, serta yang ketiga juga berusaha untuk fokusnya tuh ke solusi, bukan problemnya. Nah itu yang menurut saya masing-masing KPPS ini pasti punya hal itu, dan itu bagus banget sih gitu untuk orang tua supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang terjadi gitu. Kita sudah bicara soal KPPSA, sekarang saya mau coba bicara soal anak nih. Kebetulan kan dari berbagai generasi, dari yang paling kecil sampai yang sudah lulus SMA. Iya, Pak. Tantangan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu saat ini dengan anaknya? Mulai dari TK boleh deh. TK ya. TK. Oke, mungkin kalau saya mungkin gen alpha ya, betul ya, gen alpha ya Bu ya. Iya. Mungkin Anak-anak ya anak udah ya, gen gen alpha alpha. ya, Saya betul nggak juga Pak? nggak hafal sih. Betul. Saya juga nggak hafal, betul. Kalau nggak salah itu dari tahun 2010 sampai 2000 sekarang ya, itu tuh namanya gen alpha kan ya Pak. Nah itu memang baik lagi, mereka itu tantangannya ya pasti screen time kalau anak TK ya, karena kan kadang-kadang pastilah mereka itu masih aktif, terus mami papinya juga kadang kan untuk mendiamnya sesaat kan memakai handphone Ya. gitu kan. Nah itu mungkin secara nggak langsung membuat dampaknya itu buat anak-anak tuh lebih kayak kehilangan fokus, speech Iya, delay, iya, betul. bahkan bisa emosinya tuh labil gitu Pak. Dan
yang kedua juga tantangan buat saya nih di TK nih biasanya makanan. Jadi biasanya anak-anak kan otaknya kan masih berkembang tuh ya Pak untuk usia-usia emas ini, dan orang tua tuh suka bilang katanya tantangannya dia dari makanan. Orang tua sudah menjaganya tapi kadang akses buat dapat makanan kan gampang gitu, Iya, jajanan gitu kan, teman-teman. Nah itu, dan makin menjamur kan makanan-makanan instan gitu. Dan bukan cuma teman-teman, kakek nenek kadang. Oh iya, nenek betul betul. Betul. Mama papanya udah bilang nggak boleh makan Iya, ini. betul, betul. Kakek neneknya pasti. Nah, iya betul betul Pak. Bu Yuan, kalau di SD gimana nih Bu? Apa tantangannya Bu? Anak SD sekarang kayaknya kalau sekarang TK sampai SMA semua gadget, Pak. Gadgetnya. Iya, yang jadi masalah anak SD adalah mereka terlalu cepat dapat gadget tanpa mereka belum mampu berpikir kritis Iya. soal gadget ini. Udah gitu, ini kan angkatan kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Anak kelas 1 ini masih polos kan, Pak. Terus kelas 6 ini kan udah beda lagi tontonannya. Saat mereka bertemu bareng, anak yang kecil ngedengar kakaknya ngomong A B C D E F G, mereka kan langsung serap semuanya. Itu. Jadi yang agak sulit untuk SD ini adalah memilah mana yang sudah cukup untuk anak kelas 1, 2 Iya, sampai iya. kelas 6, Pak. Karena kebutuhan mereka semua beda-beda. Gitu. Karena masalah gadget ini nggak bisa dipungkiri, dua mata pisau ya Pak, positif dan negatif. Nah kita kan di sekolah berusaha gimana nih biar anak-anak bisa mengambil hal-hal positifnya dari penggunaan gadget itu Pak. Nah, kebetulan anak saya juga SD Bu, jadi saya mau belajar juga nih jadinya. Kalau zaman dulu saya waktu SD, kalau saya ingat ibu saya udah marah tuh saya nggak berani tanya, nggak berani menyanggah. Nah kalau anak saya yang sekarang saya lihat ibunya Beda ya Pak, beda. dia berpikir Iya, terus iya, sambil iya. bertanya, apakah itu terjadi juga Budi? Oh iya Pak, betul. Jadi memang anak SD sekarang ini kita mau jadi orang tua tapi juga mau jadi teman mereka Pak. Iya, betul. Itu. Jadi memang cara kita menjelaskan itu Pak, jangan sampai mereka salah persepsi tentang apa yang kita sampaikan gitu Pak. Mesti jelas banget, begitu salah dikit langsung waduh panjang banget nih jalannya Berarti gitu nggak bisa Pak. jadikan VOC itu nggak bisa ya? Ci, Nggak ya? bisa. Aduh, apa itu VOC? Nanti kita langsung lanjut lagi yang lain kalau VOC. Nah itu dia. Itu di SD, SMP beda lagi. Ini sudah masuk remaja awal, dimana kalau kata orang masa remaja itu masa yang kita bawa sampai kita dewasa. Selera musik, apa yang kita tonton, lalu ya banyak baca buku bacaan itu sampai dewasa. Apa yang kita suka dari remaja biasanya terbawa sampai dewasa. Nah gimana nih Pak Nugi? Sebenarnya sih nggak jauh beda. Ya. Tantangan anak SMP sekarang ya nggak jauh-jauh dari gadget dan teknologi. Apalagi anak SMP sekarang berarti mereka adalah anak-anak yang ketika SD-nya mereka mengalami pandemi COVID, yang artinya pada saat kitanya masih berusaha ngerem anaknya pakai gadget, mereka terpaksa harus menggunakan gadget Iya, lebih dari betul. 4 jam tiap hari. Gitu. Anak-anak SMP adalah anak-anak yang dulu pandeminya kira-kira mungkin kelas 1 sampai kelas 3 lah kira-kira gitu. Dan saya merasakan juga bahwa tadinya sih anak saya bisa atur, oke, kamu screen time sekian jam, YouTube cuman boleh bisa berapa menit. Begitu sudah pandemi, mau nggak mau kitanya menyesuaikan. Tiap hari ngelihatnya layar, oke lah masih bisa diakalin dengan laptop, tapi tetap aja kan layar juga sebenarnya gitu. Layar juga yang dimana dulu emang ya mungkin karena kondisinya ya kita sering pandemi, anak tuh sebenarnya tetap masih membutuhkan komunikasi ketemu langsung gitu dengan temennya, dengan gurunya. Jadi ketika dengan pandemi akhirnya anak-anak jadi terlalu terbiasa dengan layar, dan sampai sekarang pun juga seperti Iya. itu. Ya, ya. Sampai sekarang seperti itu. Kita sebagai orang tua udah berusaha, oke ya ini segini, tapi yang namanya anak ya nawar lah gitu. Ayah ini masih perlu buat tugas sekolah, masa nggak kita bukain juga gitu kan? Padahal saya juga nggak saya perhatiin banget ini tugas sekolahnya apa gitu. Tapi emang tugas sekolahnya kadang-kadang memang harus lihat, mencari info ke internet dan sebagainya. Ya sudah terpaksa dibukain dulu. Tapi akhirnya emang ketika kalau kita dengar idealnya anak umur sekian screen time sekian, nggak akan pernah terjadi ketemu. Ya. Belum lagi kalau ngobrol sama temannya, oh kamu masih dikunci sama ayahmu, aku udah dibukain. Ya, ya. Jadi memang ada namanya parental control ya Pak. Betul, Kalau saya pakai itu misalkan sampai kita- sekarang masih dipakai Masih sama ya? ke anak saya. Cuman ya baik lagi, pasti ada tawar menawar. Iya. Ini tugas masih belum selesai. Ya udah oke, buka lagi. Ya udah oke, buka lagi.
Kalau Bu Yohan kebetulan kan punya anak SMP juga, ada parental control juga? Ada, Pak, Ada ya? masih. Memang itu Itu wajib kepake Wajib, banget. wajib masih Oh, kepake. iya. Nah, sementara di Ibu Nuning kan anaknya sudah lulus Iya SMA betul. nih. Ini SMA ini agak loncat. Agak loncat tuh lumayan jauh, lumayan jauh. Ya. Karena mungkin anak-anak SMA itu sudah mulai mereka lebih mantap secara kepribadian, Pak. Egonya juga mungkin sudah lebih tinggi. Jadi ini anak udah mulai milih, Pak. Ya. Dia memang mau eh, screen time yang banyak atau bersosialisasi dengan teman-teman yang banyak. Jadi saya bisa kasih contoh, anak saya itu mestinya kalau hitung-hitungan paling jam 4, jam setengah 5 itu sudah harus di rumah. Hmm. Ini bisa setengah 9 baru sampai rumah. Wah. Itu setiap hari, Kita Pak. yang anak SMP langsung mikir nih. Waduh. Itu hampir setiap hari. Karena memang pilihannya dia ternyata pilihan bersosialisasi. Olahraga lah, atau ya sekedar ketemu dengan teman-teman. Jadi bukan screen time yang dia pilih. Ini anak-anak beda-beda. Nah, untuk SMA, ini yang saya perhatikan karena banyak sekali teman-teman yang main ke rumah. Itu buat mereka tidak ada satupun guru yang menarik buat mereka. Ini Padahal- curhat ke Saya catat Ibu. nih. Iya, betul. Padahal saya kenal pribadi satu persatu guru yang luar biasa itu. Karena mereka itu anak-anak SMA tuh lebih memikirkan dirinya sendiri. Jadi orang itu harus cocok dengan dirinya. Bukan dia yang cocok dengan orang. Itu egonya lagi naik kan, Pak. Jadi saya suka cerita sama anak saya dan teman-teman anak saya, kamu tuh sudah punya guru yang luar biasa, sekolah yang luar biasa. Jangan sampai kamu tuh menyesal suatu saat nanti sadar, oh ternyata SMA Santa Angela tuh sudah memberikan yang terbaik, tapi mereka lewatkan karena egonya itu yang lebih membara gitu. Jadi bagaimana mereka itu merekam ego, mau lebih mendengar, itu memang harus lebih dilatih. Mungkin dilatihnya sejak SMP. SMP mungkin. Tenang Pak, SMP masih kok Pak, masih ada guru-guru favorit. Gitu. Mungkin SMA ternyata udah nggak ada katanya. Jadi begini, kalau yang saya perhatikan adalah guru sebaik apapun yang dilihat itu negatifnya, jeleknya. begitu. Ya, ya. Ah, ini yang saya soroti lagi Bu, kalau anak sudah lulus SMA biasanya sudah bisa bawa kendaraan Bu. Iya betul. Nah, ini gimana Bu menyiasatinya? Karena kita tahu kalau di jalan itu kan Iya betul. resikonya besar. Betul. Gimana tuh Bu? Ini berdasarkan pengalaman pribadi nih ya Pak. Pengalaman pribadi kalau di keluarga saya, di keluarga kami itu memang sudah bisa mengendarai baik motor atau roda 4 itu jauh sebelum usia SIM itu didapat. Tapi memang untuk menggunakannya itu harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau punya SIM ya sudah bisa pakai kendaraan gitu. Dan yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang nih sudah ada SIM, sudah boleh gitu mengendarai, mereka tidak bisa menjaga emosi. Nah, itu dia. Itu yang sangat ngeri. Jadi beberapa kali itu bahkan ada kawan saya di KPPSA SMA itu pernah melihat anak Angela begitu. Ada kecelakaan di jalan. Sudah punya SIM. Itu yang benar-benar harus harus menjadi satu perhatian. Dan saya berterima kasih sekali sekolah sangat memperhatikan hal ini. Bahkan kalau di SMA itu sudah diberlakukan stiker, Pak. Stiker motor yang masuk itu harus menyerahkan fotokopi SIM. Jadi stiker itu akan didapat Kalau dia sudah punya SIM. kalau sudah punya SIM. Jadi bagaimana sekolah itu memprotek siswanya sendiri itu sudah dilakukan. Begitu. Jadi saya kan berkendara motor nih setiap pagi. Kalau ngelihat anak SMA berkendara itu memang dia nggak bisa disusul kayaknya Bu. Kayak anginnya, Mereka Pak, ya. ras paling sibuk yang ada di jalan raya tuh anak SMA itu ras paling sibuk Pak yang naik motor itu. Nah, sekarang kita mau bicara bahwa kampus Ursuline Santa Angela Bandung ini punya VP atau nilai lah yang sedang diangkat di tahun ini, yaitu pemimpin berkarakter Serviam yang humanis, unggul dalam pemanfaatan sains dan teknologi, serta berwawasan global. Saya pengen tahu nih, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu, misalkan kita mendengar kata
pemimpin berkarakter Serviam yang humanis, harapannya seperti apa sih? Kita mulai dari Bu Nuning dulu deh. Harapan. Ah, Satu ya Pak ya, kalau menurut saya yang menyimpan kata humanis di situ itu satu hal yang sangat cerdas Pak, karena dari humanis itu Pak, kita itu benar-benar akan membumi Pak. Jadi setinggi apapun kemampuan kita terhadap IT, terhadap isu-isu yang berjalan, itu kalau tidak ada humanisnya, kita tuh tidak akan ada di kaki kita nggak napak gitu. Jadi ini suatu pilihan yang luar biasa dari yayasan untuk memilih tema ini dalam VP-nya begitu Pak. Jadi harapan saya ini agar hal ini tuh benar-benar dapat sampai tidak hanya kepada anak-anak Pak, tapi juga kepada orang tua. Karena kan anak ini masih dekat sekali dengan orang tua. Jadi jangan sampai hal yang diterapkan oleh sekolah itu tidak diterapkan di rumah. Ini berat buat anak. Tapi pada saat si orang tua dan sekolah itu sudah satu frame, sudah melihat dalam frame yang sama, itu saya yakin sih buat anak untuk menerima yang diberikan oleh sekolah itu akan lebih mudah. Jadi tidak ada dualisme. Kata mama gini, kata papa gini, tapi sekolah Sekolah bilang berkata yang beda begitu. Jadi harapan yang ingin saya sampaikan adalah agar VP ini juga bisa diterima, bisa dimengerti, benar-benar dipahami oleh orang tua. Mungkin pada saat krusialnya adalah pada saat rekrutmen atau PPDB itu Pak. Itu menjadi salah satu media untuk menyampaikan ini dengan baik kepada calon. Jadi nanti kalau calon siswanya mau masuk, bersedia nggak untuk berjalan bersama dengan sekolah begitu. Itu satu tantangan gitu. iya. Nah ini ke Pak Nugi nih Pak. Ya. Soal sains dan teknologi, Ya. karena itu ada dalam satu VP kampus kita juga. Sementara kan kita tadi ngobrol sebelumnya bahwa anak-anak sekarang tuh cepat sekali. Cepat sekali. Soal sains teknologi, kadang-kadang mungkin guru juga tertinggal. Gimana Bukan menyiasatinya? kadang-kadang kayaknya. Kalau saya cerita kadang-kadang mereka sudah lebih tahu dulu sebelum gurunya. Oh ini harusnya begini-begini. Tentang kebetulan kan smartboard itu kan termasuk suatu hal yang baru ya di dunia Santa Angela. Saya lihat anak-anak dari umur berapapun juga mereka dengan Udah mudahnya canggih, iya, nyobain segala macam. Sementara gurunya masih tunggu. takut salah nih. Mereka anak-anak memang betul. Anak-anak itu sangat mudah sekali menyerap teknologi baik yang baru dan beradaptasi dengan segala macam perkembangan yang ada. Dan dengan VP Santa Angela yang Pemimpin Pemimpin berkarakter karakter, Serviam, humanis, humanis, unggul dalam unggul dalam pemanfaatan. pemanfaatan sains dan teknologi. Itu menurut saya suatu yang pas banget. Mereka harus bisa memanfaatkan teknologi, jangan sampai Iya, mereka betul. dimanfaatkan oleh teknologi. Iya. Ketika mereka melihat perkembangan yang sekarang misalnya mengenai AI, mereka mencari suatu oleh AI diberikan begini begitu, jangan sampai mereka oh iya tinggal terima mentah aja. Oke, dibilangnya misalnya siapa penemu apa gitu, sepenuh lampu dibilangnya anu, tapi mereka tidak mencari secara lebih lagi kapan dia menemukannya, kenapa dia bisa, ilmu apa yang bisa diambil dari situ. Dan teknologi sekarang tuh sudah sampai ke sana Ya. gitu. Anak saya memanfaatkan teknologi bahkan untuk dia sekarang mengarang cerita, mengarang buku gitu. Dia memanfaatkan juga AI untuk membuat karakter baru, mungkin mencari ide-ide lain yang kadang-kadang kalau dulu waktu kita sih ya kita mungkin kepentok ya sama perpustakaan. Kita Iya, belum iya, waktu zaman saya kecil belum ada internet, belum ada apa gitu. Kepentokan itu sekarang mereka dengan mudahnya bikin karakter baru. Bahkan untuk mencari namanya apa mereka bisa dengan dengan VP yang ini emang menurut saya sangat bagus sekali. Mereka harus bisa memanfaatkan itu. Jangan sampai mereka dimanfaatkan. Iya. Nah, beralih ke Bu Yohan di anak SD, kita juga ada nilai wawasan global di dalam VP kita. Yang saya ingat waktu saya SD itu, saya setiap sore main bola, saya setiap sore kumpul sama teman, kita ngobrol, wawasan saya terbuka justru dari obrolan. Gimana nih Bu, anak-anak zaman sekarang Bu, dengan wawasan global ini? Mereka sangat penasaran ya Pak, lebih. Kalau anak sekarang mereka tertarik dengan apa, mereka akan cari sendiri Pak. Iya. Kayak kalau ngomongin bola sekarang lagi rame Piala Dunia ya Pak, lebih tahu mereka poinnya daripada kita. Itu. Jadi untuk
pengetahuan global anak-anak sebenarnya sekarang udah jauh lebih cepat, Pak. Karena mengakses teknologi ini kan lebih gampang. Terus kalau balik lagi ke VP Angela yang untuk global ini support banget, Pak. Salah satunya dengan pengembangan teknologi kasih smartboard. Udah gitu kan di SD Angela pun ada project ya, Pak. Ya, ya. Tapi di sini pun tetap ditekankan proyeknya yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Mereka harus mencari akarnya seperti apa. Nah, ini yang saya suka lagi dari Angela ini. Mereka cari dasarnya dulu seperti apa untuk kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. Iya, Nah, betul, ini tuh betul. penting sekali karena stepnya itu buat saya itu tepat ya, Pak. Itu karena jadi kemampuan global mereka infonya dapat, tapi pas balik lagi ke sekolah, oh ya nih ini tuh seperti ini karena awalnya seperti ini gitu, Pak. Karena memang untuk anak SD keperluan mereka itu seperti itu, Pak. Jangan instan ya, gitu, Pak. Ibu Mega, jujur kami para guru itu sebetulnya melihat VIP ini cukup berat nih buat kami. Iya, pasti. Betul, betul. Gimana Berat, caranya betul. menghasilkan anak didik yang menjadi pemimpin berkarakter serviam yang humanis, unggul dalam pemanfaatan sains dan teknologi, dan memiliki wawasan global. Saran deh dari Bu Mega buat kami para guru nih. Waduh, saran ya Pak ya. Saya masih newbie ya Pak, masih TK sebenarnya ya. Cuma kalau saya lihat nih Pak dari unit TK ya Pak. Sebenarnya saya tuh jujur tuh lihat karena mungkin SDM-nya itu kelihatan profesional Pak. Jadi waktu untuk ekspektasi ini, kalau saya sih jujur sampai ekspektasi saya karena memang dengan nilai-nilai serviam yang humanis ini dari TK itu sudah diterapkan Pak di TK ini. Jadi kan kedepannya kalau anak-anak pun nanti yang TK masuk SD, SMP dan SMA, mereka sudah tahu dasarnya nih nilai-nilai yang mereka harus tanamkan gitu. Dan buat guru-guru sendiri mungkin saran saya sih terus keep learning ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar karena kan anak-anak melihat guru-guru sebagai panutan. Rumah kedua, kan orang tua kedua. Jadi kalau menurut saya ya untuk guru-guru sih teruslah belajar, teruslah untuk melihat tiap karakter anak-anak tuh beda-beda. Jadi mungkin anak ini di sini dia nakal untuk TK ya Pak. Mungkin dia nakal, dia tidak dia aktif, tapi di sisi lain ternyata dia codingnya hebat gitu. Atau dia mungkin Care sama jago, temen. betul, care Iya, sama betul. temen gitu. Jadi ya itu yang saya rasa perlu terus dikipap. Bahkan untuk orang tua sendiri juga begitu gitu, terus belajar gitu. Oke. Nah, Bu Mega, menurut Bu Mega, tantangan apa yang akan dihadapi anak ibu di masa depan? Tantangan ya, mungkin kalau tantangan saya menyambungkan dari Pak ini ya, Pak Iya. Nugi ya, AI tersebut gitu. Saya jujur saya udah mulai worry gitu ya. Bahkan anak saya aja nih di rumah nih yang TK dulu masih TK apa ya TKA nih ya. Bisa lihat ini TV smart TV ya. Terus saya bilang, Maggie, Mason kan belum bisa baca, saya bilang kan. Mami katanya, itu di sekolah tuh udah bisa ngomong pakai ngomong. Jadi pakai Google ini aja, Oh, Google apa tuh? Gemini, Iya, Gemini, Google Gemini. Speech, yes, Google yes. Speech, ya. Nah, ngomong aja nonton Transformer gitu kan. Maksudnya, waduh, hebat banget, saya aja nggak tahu gitu. Nah, itu saya mulai worry nih. Waduh, ini gimana nih? Nah, menurut saya sih mungkin anak-anak ini harus diajarin berpikir kritis ya, Pak. Jadi mungkin dari TK, SD itu sudah bisa dikasih tahu bahwa kita harus berpikir kritis gitu. Nggak semua yang di apa namanya di internet itu diserap bulat-bulat mentah-mentah, betul. Dan kedua mungkin ya lebih tantangannya ya kompetisi di dunia kerja nanti karena kan nanti Iya. pasti banyak AI gitu kan, banyak pekerjaan yang di-replace sama AI tersebut dan bagaimana makanya anak-anak tuh bisa belajar untuk mencari pekerjaan yang nantinya lebih ke arah moral, lebih empati yang AI itu tidak bisa lakukan Iya, gitu. iya, iya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Sebenarnya lebih anak sekarang tuh emosinya kurang stabil ya. Ya, betul. Nah, ini juga yang mesti dicermati sih, Pak. Karena emosi itu akan terbawa sampai nanti mereka tua dewasa punya anak lagi dan itu Iya. akan jadi cycle yang berulang ya, Pak. Itu sih. Nah, ini yang menarik yang saya cerita tadi, kalau saya waktu SD itu setiap sore saya pasti main bola dengan teman-teman. Mungkin secara tidak sadar ketika saya bermain bola sama teman, konflik pasti ada. Betul. Nah, ketika konflik kami secara tidak sadar juga bisa mengelola emosi. Iya, betul. Bagaimana kami setelah bermain Betul. bola tetap salaman, Tetap salaman, berteman. betul. Nah, mungkin betul. itu yang berkurang di Iya, Iya, betul, betul, Pak. betul. Interaksi sosialnya ya. Betul. betul. Anak saya sekarang tuh di dekat rumah kami itu ada lapangan, tapi lapangannya tuh seringnya kosong. Iya, betul. Sedihnya. Gitu. Itu mungkin yang membuat emosi anak jadi Betul. tidak mungkin kurang Iya. terlatih. Nah, Pak Nugi, Ya.
menurut Pak Nugi, apa sih peluang yang harus diambil oleh anak-anak zaman sekarang di masa depannya nanti? Dengan kondisi sekarang di mana Ya, teknologi itu udah ya, sangat 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 masuk ke dunia kita, ya. eh, menurut saya anak-anak sekarang tuh perlu belajar tanpa batas. Ya. Mereka mereka bisa buka apa aja kok, dari mana aja, dari mana saja, membuka apa saja. Dan dengan tambahin AI juga, mereka bisa, oh nggak mau baca sepanjang ini, dirangkumkan saja sama AI gitu. Dan itu menurut saya penting sekali, karena di masa sekarang ini kita tidak bisa memungkiri bahwa tadi pertama kata Bu Mega, pekerjaan kita kemungkinan beberapa akan teralihkan oleh AI. Ya, ya. Selain oleh AI, dengan kondisi globalisasi sekarang, beberapa pekerjaan kita pun bahkan terambil oleh Negara lain. negara lain Ya. gitu. Nah, berarti bagaimana kita menyiapkan anak kita untuk jangan sampai itu terjadi gitu. Mereka punya nilai, mereka punya kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang dari negara lain. Karena sekarang ini dengan globalisasi itu, saya kemarin sempat dengar, sekarang perusahaan itu dengan mudahnya, misalnya suatu perusahaan di mana karyawannya ada di negara Iya, mana, betul. barangnya Iya. dari negara mana, Iya, betul. dan jualannya di negara mana, negara Betul, lain lagi. betul, Pak. Itu tuh sekarang udah sangat banyak yang seperti itu gitu. Jadi orangnya mungkin entah di mana gitu, dia cuman si bos sih cuman kontrol aja dari negaranya, sementara barangnya di mana, yang ngurusin ininya di mana. Dan itu membuat kita kalau tidak menyiapkan anak kita dari sekarang, mereka akan kalah bersaing Iya, betul. gitu dengan negara-negara yang memang SDM-nya sudah lebih siap. Jadi persiapan apa yang harus kita siapkan ya, Bapak Ibu mungkin? Daya juang mungkin Daya ya, juang Pak. ya. Daya juang. Karena Itu kita penting memang, sekali. karena cepat sekali kita Ya. sampai nggak tahu apa yang akan Ya. terjadi. Betul, betul. Betul, betul. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu Iya, dia. Gitu biasanya, teman aku ini lagi, teman sekolah lagi, ayo keluar kita cari teman Iya, yang betul. lain gitu. Ya. Anak saya kebetulan ini sekarang masuk SMP, kemarin SMP kan. Biasanya dia sepedaan tuh cuma di dalam komplek aja Ya. gitu. Sekarang udah saya bolehin, dari beberapa waktu udah saya bolehin, tapi dianya belum mau gitu. Sampai akhirnya saya dorong supaya dia mau. Oke, kamu lihatlah dunia kamu tuh lebih dari komplek ini gitu. Komplek Iya, itu sih betul. kamu sudah merasa aman, nyaman di situ gitu. Coba kamu keluar, kamu belajar juga dengan lalu lintas di jalan dan sebagainya. Iya, Akhirnya dia mau keluar sampai komplek-komplek sebelah. Saya kadang tadi, oh tahu aku ada jalan tembus ke sini. Nah itulah kan, jadi kan anaknya juga mencoba untuk mengeksplor sendiri bahwa Iya. dunia tuh jauh lebih luas daripada yang Iya, kamu lihat betul. sekarang gitu. Betul. Betul. Nah itu ngomong-ngomong soal sepeda itu baru terjadi kemarin. Saya pergantian jam pelajaran, anak-anak langsung tiba, kan bel, saya udah mau keluar, mereka ngobrol bertiga, laki-laki. Saya penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Kalian sibuk apa? Apa lagi ngobrolin apa? Nanti sore Pak mau main sepeda, ngajakin main sepeda, mereka janjian. Tapi rumah saya jauh. Ya tapi bagus kata saya. Bagus main Iya, sepeda betul. daripada main HP kata Iya. saya. Betul, betul, betul. Jauh lebih Betul, bagus main betul. sepeda. Kayak gitu. Betul. Nah Bu Nuning, sekarang anaknya sudah semakin dekat ke dunia profesional. Iya. Apakah sering ngobrol tentang apa yang terjadi saat ini, dunia bisnis, dunia pekerjaan, atau Iya, mungkin iya. atau gimana? Ya, itu selalu jadi topik yang menarik kalau di keluarga kami itu ya. Iya. Jadi mau jadi apa, terus strateginya apa yang mau dilakukan untuk mencapai itu gitu. Tapi sebelum berangkat ke situ, Pak Kiki, saya mau berbagi bahwa saat anak saya itu pindah dari sekolah ke SMP Santa Angela, Iya. itu saya dan suami itu sudah berdiskusi. Nanti kalau kita di sekolah di Santa Angela, kita harus pakai kacamata kuda. Jangan melihat prestasi anak lain yang membuat kita silau dan akhirnya kita memaksakan anak kita untuk seperti itu. Jadi saya dan suami sepakat bahwa kita akan membiarkan anak kita tumbuh optimal dengan level yang dia miliki. Itu yang kami lakukan. Karena memang di Santa Angela ini yang pintar-pintar akademisnya luar biasa sekali Pak. Tapi bagaimana saran saya untuk orang tua untuk membiarkan anak tumbuh dengan optimal itu ada dasarnya Pak. Jadi di SMA ini ada banyak sekali, ada beberapa anak yang belum menemukan sekolah lanjutan. Itu karena memang dia tidak melihat dirinya ada di level yang mana. Rata-rata ambil level yang terlalu tinggi karena dukungan ya, harapan dari orang tua. Harapan. Sementara kalau mereka rasional, itu
rasanya si anak ini lolos Ya. lolos ke perguruan tinggi negeri. Oh, ini mau promosi sedikit boleh Boleh, Bapak? boleh. Tahun ini ada 106 siswa, ini sementara masih siswa lulusan 2026 yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Ya. Ini naik dari tahun sebelumnya, bahkan jumlah ini kalau dibanding 4 tahun sebelumnya itu sudah di atas 50% dari yang lulus. Jadi kalau di SMA ini kami dari KPPSA itu Pak mempunyai tugas khusus untuk menemani orang tua yang berkeinginan anaknya ke PTN. Ya. Itu ada tugas khusus dari KPPSA untuk itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana anak itu melihat potensi dirinya. Potensi dirinya, rasional terhadap potensi dirinya itu pasti menurut saya pasti akan ada yang ketemu lah. Ya. Betul. Tidak semua itu harus di ITB, bener nggak Pak? Betul banget. Tidak semua harus di ITB. Jadi kadang-kadang mereka itu melihat ITB sebagai prestisnya saja. Jadi tidak melihat bahwa saya lebih pas ada di tempat yang lain. Ya. Dan di tempat yang lain bisa jadi dia mempunyai prestasi yang lebih dari itu. Itu tantangan untuk siswa di SMA Pak. Ya. Karena ya seperti saya bicarakan tadi, kadang-kadang tidak rasional antara apa yang dipilih dan kemampuan yang dimiliki saat ini. Padahal ini kalau lihat dari skor UTBK-nya nih masuk ini anak. Cuman karena dia memilih level yang Terlalu. berbeda. Jadi tidak rasional begitu. Itu sayang sekali. Berarti Rafael anak ibu pilih fakultas sesuai dengan apa yang dia pilih. Kalau dia pertama itu gurunya nanya, Fael mau lanjut ITB, dia jawabnya apa Pak? Ya. Saya sadar diri Bu. Dia sadar diri dan dia buktikan dia masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai cita-citanya. Jadi dan berhitung. Ya. Berhitung itu penting, berhitung secara rasional tuh penting itu. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit di sekolah itu selain guru ada tenaga penunjang namanya Bu. Iya. Di SMP itu ada namanya Pak Yo. Iya betul. Anaknya SMA di Angela. Iya. Kemarin itu lulus di UI. Betul. Saya salam, Pak. Saya juga pengen punya anak masuk Iya, perguruan tinggi negeri. Betul. Kalau kayaknya saya nggak sanggup kalau di swasta, saya bilang. Gimana caranya Pak? Saya nggak pernah tahu gimana dia belajar, tapi yang jelas dia kalau udah sampai rumah masuk kamar aja. Yang nggak usah diarahin sih Pak, gimana dia aja. Iya, Jadi apa yang Ibu bilang betul, bahwa biarkan dia bertumbuh sesuai dengan Iya, porsinya betul. gitu. Betul. Ya, nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian nih. Apa sih sebetulnya harapan orang tua terhadap guru-guru di SMP, atau bukan di SMP aja, dari TK sampai SMA? Mungkin dari TK deh boleh Bu. Harapannya apa sih Bu? Harapan untuk guru-guru Ya. ya. Mungkin ya tadi sempat saya bahas sebelumnya ya, untuk lebih mungkin karena Angela itu udah seperti rumah kedua ya Ya. buat murid-murid di TK gitu ya, bahkan SD, SMP dan SMA mungkin yang bisa 8 jam 10 jam di Angela gitu ya Pak. Nah menurut saya itu mungkin ada koneksi, mungkin ini yang nggak semua sekolah punya, mungkin koneksi emosionalnya kepada guru ke anak-anak. Kadang kan kita di rumah mereka tidak mau berbicara dengan kami nih orang tua mungkin. Nah mungkin dengan adanya perantara guru-guru ini, mungkin anak-anak bisa mau berbicara, ibu aku padahal nggak suka masuk misalnya les ini tapi dipaksa sama mami gitu. Jadi kan jadi mungkin kalau di rumah dimarahin. Ngadunya ke guru ya. Guru. Tapi itu menurut saya itu nilai plus juga buat kami para orang tua, kayak oh ternyata begitu dia nggak suka ya gitu kan. Jadi ya itu menurut kami koneksi emosional untuk guru-guru mungkin bisa ditingkatkan gitu kan. Dan juga mungkin sekarang saya lihat di Angela juga mulai tambah nih Pak kayak ekskulnya ya di SD, bahkan TK pun sekarang dari Miss Alin kemarin saya ngobrol ditambah lagi Musicland dan Kodero. Jadi anak-anak kan makin digali itu bukan cuma Iya, betul. bukan cuma akademis doang, tapi Iya, betul. non akademis juga ditingkatkan gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat bagus sekali, positif sekali di Angela ini gitu. Ya, kalau menurut Bu Yohan gimana? Apa harapannya Bu untuk para guru? Sehat dan bahagia selalu, Pak. Ya, semoga para guru bisa menjadi teladan, Pak. Ya. Karena memang ya betul, sekolah itu rumah kedua, tempat anak-anak merasa aman. Terus guru-guru di Angela itu sekolah sekolah yang terus bersekolah. Iya. Jadi mereka Iya, itu betul. terus berkembang loh, Pak. Iya, betul. Dan saya berharap
semangat ini tuh nular sama anak-anaknya biar mereka juga mau terus belajar karena guru-guru aja masih belajar loh, masa Iya. kalian nggak belajar? Seperti itu sih Pak. Satu kata kunci teladannya itu kata Teladan, betul. simple tapi sulit seperti itu. Betul, Kadang-kadang betul. saya juga berpikir saya ini sudah jadi teladan belum ya buat anak-anak gitu kan. Nah, Pak Nugi gimana, Pak? Mungkin sama ya sebenarnya, nggak jauh-jauh beda. Betul, dari kata kunci tadi teladan gitu. Guru itu harus menjadi contoh. Dan sudah dibuktikan kalau saya lihat di Angela, ada guru yang masih sekolah lagi, dia masih harus mengajar, masih Iya. mungkin ada yang punya anak juga yang harus diurus Iya. juga gitu, Iya. masih harus sekolah Lanjut, lagi, iya. lanjut Ya, lagi gitu. betul. Dan itu bisa dia lakukan dan sampai beres juga gitu. Ya, ya. Jadi betul, menjadi teladan itu salah satu kuncinya menjadi seorang guru gitu. Sebagai orang tua, Pak, Hmm. kalau kami guru-guru balas chat WA lama itu sebetulnya ini nggak sih mengganggu? Kalau saya pribadi ya saya maklum ya. Maklum ya. Iya. Saya tahu guru tuh bermacam-macam ya. Ada guru yang anak-anaknya aduh masih benar-benar masih bocil banget, itu masih harus diurusin. Ada yang anaknya mungkin sudah lebih udah pada kuliah, mungkin ada juga kan guru-guru yang mungkin udah lebih senior, anaknya udah kuliah, udah dalam tanda kutip nggak perlu diurus gitu kan. Jadi kadang-kadang emang saya lihat ada guru-guru yang mungkin balasnya cepet, mungkin balasnya lama, tapi buat saya sih maklum saja karena setiap kita tahu kondisinya gimana, dan apalagi kalau sudah di luar jam kerja, Kerja, Ya, betul, gitu. betul. Jadi saya sangat-sangat maklum, kalau saya pribadi saya maklum ada yang balasnya lama, ada yang itu mah gimana ini gimana Dengan kondisinya. adanya WA itu tuh menurut saya guru itu jadi 24 jam loh. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang ada aja yang chat malam-malam itu. Ya kadang memang kalau saya sih nggak ada masalah kalau di chat malam. Cuma saya jam tidurnya jam 7 malam. Jadi silakan chat aja, tapi balasnya nanti. Baru balas jam 3 pagi nanti atau Iya, jam 2 iya. pagi karena biasa memang saya bangun Iya, jam bangun. 3. Tapi Pak itu loh yang sering dikeluhkan ya kalau di Iya. unit TK ya Pak ya. Biasanya gini, Mega, ini kenapa ya gurunya tuh balas chatnya lama, kenapa gitu? Apa nggak dibaca? Apa? Terus dari sana lah kita peran KPPS ini Iya, betul. ini Menenangkan. Betul. mungkin lagi Sabar. sedang cek nilai mungkin atau bikin project-project kan mungkin, jadi kita berusaha untuk menetralkan lah Pak Iya, betul. gitu. Ya karena memang kalau di TK tuh kelihatannya seperti kerjanya sampai jam 12, tapi Di balik itu di balik itu prepare-nya Persiapan dan dulu. sebagainya. Guru TK tuh Iya, persiapannya betul. yang lama. Persiapannya yang Luar biasa, lama. betul, Makanya pulangin Pak. bareng sama kita. Iya, betul. Masih ngegunting Pak, ngegunting nempel-nempel, saya lihat, waduh luar biasa Iya, betul, ini. betul. Nah, Bu Nuning anaknya sudah pada lulus dan sudah lulus dari SMA Angela. Iya. Adakah harapan yang belum terwujud untuk para guru? Ini terutama untuk guru-guru SMA ya Pak ya. Saya sih secara pribadi saya itu memberikan apresiasi yang penuh untuk guru-guru di SMA. Mereka itu sangat akomodatif terhadap saran dari orang tua, Iya. baik langsung ataupun lewat KPPSA. Iya. Itu terbukti dari program tahunan sekolah itu. Kalau dari KPPSA SMA itu pasti kan ada sebelum presentasi ke orang tua itu Iya. KPPSA, tim dari sekolah itu akan melakukan presentasi. Itu memang isi programnya itu memang menurut kami itu sangat mengakomodir apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap sekolah. Kemudian kalau tadi saya bilang tidak ada guru favorit pun satu pun di SMA Santa Angela. Percayalah 2 tahun berikutnya nih anak-anak udah lulus udah pada kangen Pak. Iya, iya. Karena mereka akhirnya bisa merasakan ternyata Iya. mereka itu mendapat pelayanan yang sangat baik dari guru-guru di SMA waktu di SMA begitu. Jadi harapan saya tetaplah seperti ini, tingkatkan apa ya bagian yang perlu ditingkatkan. Rasanya udah Maksimal ya Bu ya. sudah baik sekali begitu. Rasanya sudah baik sekali Pak. Jadi saya mengalami bagaimana berkomunikasi dengan satu persatu dengan guru-guru, bagaimana upaya mereka mengakomodir Ya. keinginan orang tua yang agak-agak rewel itu kadang-kadang. Tapi luar biasa juga guru-guru untuk semua upaya yang diberikan gitu untuk Ya. anak-anaknya. Nah itu kan kalau untuk guru, untuk sekolah kira-kira ada nggak
harapan yang belum terwujud sebetulnya ingin disampaikan tapi belum karena anaknya sudah baru lulus untuk sekolah? Apa ya? Karena guru itu bagian dari sekolah, Pak. Jadi rasanya sudah Satu cukup, sudah pakai, sudah Mungkin iya. dari Pak Nugi ada, dari ibu-ibu yang lain? hampir sama sih sebenarnya sih, Hampir sama guru ya? dan sekolah tuh kan ini ya satu paket ya Iya. gitu. Karena mungkin guru tuh ya cerminannya Sekolah, sekolah iya. gitu. Dan yang salut sih Pak, saya lihat ya di Angela itu gurunya tuh kompak banget Pak. Iya. Ya mungkin saya masih di TK ya Pak, Iya, tapi saya bisa lihat di SD, SMP, SMA, mungkin lebih saya lihat di TK SD ini gurunya kompak banget, dan apalagi misalnya kayak di SD ya, saya lihat nih, nanti saya akan masuk SD. Guru-gurunya itu misalnya nih lagi unit yang kelas 6, tapi semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh datang di hari Sabtu, hari Minggu gitu. Terus anak-anak lomba, guru-gurunya datang lomba, bantu support gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang dimiliki oleh sekolah lain sih Pak gitu. Nah, kalau untuk harapan untuk para murid di TK kan itu muridnya banyak tuh ya, Bu ya. Ya makin banyak Pak, betul-betul. Pernah tercetus mungkin dalam hati, Bu, apa harapan Ibu terhadap murid-murid ini yang ada di Santa Angela ini? Untuk murid-murid di Santa Angela ini ya Pak, mungkin menurut saya sih di TK ini semoga ya Pak ya, nilai-nilai Serviam yang humanis itu bisa tertanam sejak dini untuk para murid-murid TK ini. Entah mereka nanti SD mungkin kemana, mungkin pindah atau masih tetap di Angela, tapi yang nilai-nilai ini yang saya harapkan bisa terus tertanam di anak-anak TK ini gitu. Iya. Nah, kalau di SD bagaimana, Bu? Ibu kan sudah mungkin setiap hari menjemput ya, Bu ya, menjemput anak, melihat cara komunikasi anak SD, cara mereka ngobrol. Adakah harapan Ibu terhadap murid-murid ini dari Harapannya sebetulnya karena kita di Angela, kita udah punya pendidikan karakter, dan itu tuh harus mereka implementasikan terus-menerus. Jangan sampai lupa, jangan sampai bablas gitu, Pak. Nah, Betul. itu sih harapannya. ya itu di SD. Nah, kalau di SMP udah beda lagi gaya bicaranya, Pak, di anak-anak Oh, SMP kayak itu. bicaranya. Tapi sebenarnya sih sama. Kalau untuk mengenilainya sama aja. Kita pengennya sih anak-anak kita tuh yang sudah mendapatkan nilai Serviam, mungkin ada yang udah dari TK, dari SD, atau mungkin yang baru SMP masuk, ya tetaplah karakter itu terus dikembangkan, terus dipertahankan. Kalau seandainya mereka mungkin nanti ada yang sekolahnya pindah ke tempat lain, tetaplah berkarakter Serviam. Iya, iya, iya. Nah, Bu Nuning, tadi Bu Nuning sempat cerita bahwa teman-teman dari Rafael, anak Ibu itu suka berkumpul di rumah. Iya. Dari pengamatan itu gimana, Bu? Sopan-sopan, Pak. Oh, sobat. Sopan-sopan. Apa pernah dilihat Bu, walaupun Ibu lagi sana terus dilihat, oh ada mama Ada saya mamanya nih. Pavel nih, ada mamanya Pavel. Enggak, sopan-sopan, termasuk sopan. Termasuk sopan untuk level ya anak-anak SMA begitu ya. Jadi kalau mau datang itu pasti cium tangan, Oh. pamit juga cium tangan, itu pasti nggak langsung pergi. Kadang-kadang bahkan kalau tidur di rumah Pak, mereka ikut beresin kok. Kalau makan di rumah ikut nyuci piring. Itu yang dilakukan. Ya didikan Serviam. Serviam. Kalau ditanya harapan Pak, murid-murid nih, anak-anak nih ya, anak-anak SMA, kalian itu sudah punya sekolah yang bagus. Tolong benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai nanti begitu lulus nyesel. Aduh, kemarin sebenarnya ekskur futsal di SMA tuh ternyata juga bagus, ternyata nggak mereka ikuti, nggak mereka optimal di situ. Nyesel setelah keluar. Jangan ya nak ya, manfaatkan, ini guru-guru baik juga dimanfaatkan gitu. Itu mungkin pesan saya untuk murid-murid Pak. Nah, Bu, semua orang tua itu jelas ingin anaknya sukses. Semua orang tua. Namun gimana, Bu, kalau anak menghadapi kegagalan, Bu? Gagal itu proses belajar Pak. Justru saya lebih suka anak itu gagal sekarang daripada nanti gitu. Jadi kalau anak saya nilainya jelek, itu saya tidak merasa dunia itu runtuh kok. Dia masih punya remedial kalau memang bisa remedial. Jadi biarlah mereka belajar gagal itu saat ini, supaya mereka itu terlatih kalau gagal itu bangkitnya seperti apa begitu. Jadi jangan karena tidak biasa gagal, sekali gagal Terpuruk ya, Bu. terpuruk. Jadi harapannya nanti kalau udah benar-benar ada di dunia yang nyata, bukan di sekolah lagi, mereka sudah terlatih untuk bangkit, karena itu yang lebih penting Pak. Kalau dari perspektif seorang bapak yang punya anak remaja, gimana nih, Bu? Pak? Sebenarnya sama saja sih. Betul, gagal itu suatu proses, dan tanpa mengalami kegagalan
anak mungkin malah akan lebih jatuh ketika dia Ya, betul. gagal. Jadi gagal itu satu proses. Ketika anak saya pertama kali dapat merah, ya nggak apa-apa gitu. Iya, Cuman kita cari tahu iya, kenapa betul, betul, gitu. betul. Tapi pertama yang pasti kita ini adalah kita bilang ya nggak ada masalah gagal. Kamu bukan orang gagal kok gitu. Gagal itu adalah suatu proses. Setiap orang yang sukses itu pasti pernah gagal. Iya, Nggak mungkin betul. enggak. Gitu. Jadi biarkan dia juga berproses dengan kegagalannya, bagaimana dia bangkit kembali, dia cari tahu kenapa ini bisa seperti ini dan dia menemukan solusinya. Itu adalah proses dia agar ketika nanti di dunia nyata kegagalan tidak akan membuat dia menjadi terpuruk. Wah. Nah, karena saya punya anak SD nih, Bu. Gimana Pak? Gimana? Jadi ada suatu kejadian dia tuh ya mungkin ditegur sama guru padahal nggak gimana-gimana ya namanya dia saya juga sering merhatiin dia kan karena bisa lihat di sini Iya, betul. ya, di tukang ngobrol lah mungkin dia ditegur tapi sampai kan dijemput sama ibu saya katanya sampai dia pukul-pukul kepala dia Iya, ini iya. merasa menyesal gitu kan merasa menyalahkan diri sendiri apakah itu terjadi juga di anak ibu? Jadi anak kecewa karena gagal itu wajar, tapi kita sebagai orang tua kita ajak anaknya ngobrol. Misal nih nilainya merah, oke kenapa nilai kamu merah? Kamu tidak teliti, kamu tidak mengerti. Terus kalau tadi ditegur ngobrol, menurut kamu kalau ada guru sedang menjelaskan, apakah ngobrol itu baik? Terus kalau kamu gurunya ngejelasin, kamu ngobrol jadi ngerti nggak sih? Jadi ya gimana ya Pak? Gagal itu buat saya selangkah mundur untuk 2 langkah maju, intinya seperti itu Pak. Iya. Ya. Itu ya jadi kegagalan itu adalah hal yang biasa jadinya kita sepakat di situ. Nah untuk anak TK nih Bu, saya kebetulan waktu TK tuh mengajarkan anak saya naik sepeda. Jadi saya mewajibkan anak saya kalau soal nilai merah biasa bapak-bapak tuh lebih santai. Tapi kalau nggak bisa bawa kendaraan saya khawatir biar dia nggak bergantung sama orang mengajarkan. Jadi dia takut jatuh. Ya kalau jatuh bangkit lagi aja nggak apa-apa. Itu terjadi juga nggak? Sebenarnya mungkin kalau kita refleks ya Pak ya, mungkin pasti adalah kita ngomong gitu ke anak kita gitu ya Pak. Cuma untuk konteks anak TK ini kan mereka kan sangat ekspresif ya Pak. Jadi kalau Iya, mereka betul. gagal nggak Iya, bisa, betul, nggak bisa, betul. gitu Iya, gitu Pak ya. betul, Dan kita kan panik ya Pak, ya panik gemes. Iya. Bagaimana ini? Nah, disitulah kita orang tua belajar untuk validasi ya. Mungkin sekarang banyak pelajaran-pelajaran validasi supaya kenapa kamu marah, kecewa gitu kan Pak. Iya, Kita betul. validasi. Kemudian saya ceritakan pengalaman saya dulu. Jadi dia tidak merasa sendiri. Apakah cuma saya doang nih yang begini yang Iya, gagal iya, gitu betul, kan? betul. Kenapa? Nah saya ceritakan. Mami dulu juga nggak bisa naik sepeda kayak kamu gitu kan. Saya jelasin pelan-pelan sehingga dia merasa oh ternyata mami juga pernah gagal ya. Jadi saya nggak sendiri dan akhirnya dia mau belajar dan belajar lagi gitu Iya. Pak. Baik, sudah tidak terasa ini waktu sepertinya sudah sejam Iya. kita ngobrol. Berat. Dan biasanya kita menutup acara dengan memberikan pesan-pesan. Mungkin kan podcast ini karena ditayangkan di YouTube bisa dilihat oleh anak kita, bisa dilihat oleh masyarakat luas. Pesan apa yang mau disampaikan dimulai dari Bu Nuning deh? Pesan ya untuk orang tua aja ya karena Boleh untuk orang mewakili KPPSA. Jadi saya mau mengucap terima kasih terutama kepada orang tua di level SMA yang sudah sangat berkontribusi, kemudian menjaga situasi iklim komunikasi itu dengan sangat baik. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa masih terus berada dalam iklim bertumbuh yang sehat ini. Iya. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Nuning. Pak Nugi. Saya tutup dengan pantun aja. Boleh. Bercandanya bikin sayang, Cakep. tapi sayangnya cuma bercanda. Cakep. Di mana lagi anak kita berkembang kalau bukan di Santa Angela. Oke. Saya nih Pak Nogi nih. Silakan Bu Yan. Aduh, saya kalau begini bingung Pak, jujur aja saya bingung. Tapi buat orang tua, untuk sekolah di Santa Angela itu adalah tempat bertumbuh anak-anak yang sangat baik, di mana sekolah memberikan karakter, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Sekolah yang tidak pernah berhenti bersekolah. Itu Pak. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu Mega. Dari saya mungkin semua sudah terjawab ya dengan Bu Nuning, Pak Nugi, dengan pantun dan Bu Yohan. Mungkin saya lebih ingin menyampaikan pesan bahwa teruslah belajar buat semua orang tua, guru, dan anak-anak. Jadi semua itu
keluarga Angela ini sama, setara, tidak ada yang di sini gurunya lebih galak, di sini anak-anaknya dimanjakan atau orang tuanya bisa berpengaruh. Di Angela itu semua disamaratakan. Dan menurut saya itulah yang kita cari untuk sekolah ya, nilai-nilai STEM yang humanis. Jadi kalian tidak salah memilih Santa Angela. Oke. Dengan demikian berakhir sudah episode kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima kasih. Kiki. Terima kasih. Oke.